Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kawan-kawan. Kami dari kelompok 22 akan menjelaskan proyek ABTM kami. Kami mengambil judul yaitu pemanfaatan desikan sebagai pasif dehumidifier pada ruang kelas GKUB. Saya Yota Naufal dengan D131-21098 dengan teman saya Dafa Fatih dengan NIM 131-21152 akan menjelaskan tentang proyek kami. Oke, untuk topik yang akan kami bahas yaitu air comfortability dan desikan based cooling. Alasan kami mengambil topik tersebut adalah kami merasa ruang di KUB tidak nyaman dengan jumlah mahasiswa yang tinggi, sedangkan kelembapan kelembapan merupakan salah satu parameter kenyamanan udara. Ya, nah untuk permasalahan pada proyek kami yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama, keluhan mahasiswa mengenai ruang kelas GKUB yang gerah dan tidak nyaman selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Alasan ketidaknyamanan ini merupakan karena disebabkan oleh kelembapan pada negara tropis yang cenderung tinggi dan tidak adanya active cooling pada ruang kelas GKUB. Nah, alasan utama kami mengambil desikan cooling sebagai metode passive cooling yaitu karena dengan menggunakan sistem HVAC active cooling, kami memerlukan inputan energi yang cukup besar, yaitu sekitar 38% dari total konsumsi energi bangunan yang akan menghasilkan emisi karbon juga. Nah, sedangkan dengan menggunakan desika sebagai passive cooling, kami tidak memerlukan energi inputan yang menghasil yang akan membuat uh, yang tidak menghasilkan emisi juga. Jadi bisa dikatakan green lebih green daripada active cooling. Ya. Oke, sebelum kami menawarkan solusi atau menjelaskan sistem yang kami gunakan, kami melakukan survei terlebih dahulu mengenai kondisi temperatur dan kelembapan udara di Kota Bandung. Seperti yang dapat dilihat di grafik di atas, rata-rata temperatur tinggi yang ada di Bandung berada di sekitaran 25 sampai 28 derajat Celcius dengan temperatur tertinggi berada di bulan September hingga di bulan November. Dengan temperatur tersebut, relative humidity yang ada di Kota Bandung berada pada di sekitaran 70 sampai 80%. Relative humidity ini merupakan rasio antara konten udara dengan konten water vapor yang tersimpan di dalam udara tersebut. Untuk memperjelas berapa konten water vapor di udara, kami menghitung humidity ratio dari kondisi udara di Kota Bandung. Dengan menggunakan tabel psikometri, kami memperoleh data seperti grafik tersebut. Dapat dilihat kalau humidity ratio di Kota Bandung sendiri berada di sekitaran 0,016 hingga 0,018 gram per gram air per gram udara. Oke, dalam basis kami dalam menawarkan sistem yang kami gunakan di proyek ini, kami menggunakan rule of thumb yang berada yang sudah ada. Berdasarkan rule of thumb tersebut, udara dapat dikatakan nyaman atau comfortable apabila dew point-nya berada di rentang 16 sampai 18 derajat Celcius. Untuk meraih rentang dew point tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menurunkan temperatur udara atau mengurangi kondisi moisture atau kelembapan di udara tersebut. Kami menggunakan solusi kedua, yaitu dengan mengurangi humidity atau kelembapan dari udara yang masuk di ruang GKUB. Berdasarkan perhitungan kami, untuk memperoleh dew point dengan interval tersebut diperlukan desikan dengan kapasitas yang mampu menyerap 0,004 kilogram air per kilogram udara dari luar sebelum dialirkan ke dalam ruang kelas 3UB untuk memperoleh udara yang nyaman. Nah, di sini kami menggunakan silika gel karena silika gel memiliki moisture capacity yang sesuai dengan basis desain awal tadi.
Nah, untuk penerapannya, di sini kami merancang sebuah jendela atau ventilasi dengan desikan sebagai fillernya. Bisa dilihat di bagian bawah pada slide ini. Kalau kami menawarkan untuk memodifikasi jendela yang ada pada ruang kelas di KUB menjadi double glass window. Dengan menggunakan double glass window, kami dapat menaruh desikan pada celah-celah di celah-celah ventilasi tersebut. Desikan akan kami taruh di bagian celah tersebut. Kemudian udara yang masuk dari ventilasi akan terdehumidified oleh desikan yang kami taruh pada celah-celah tersebut. Eh, Desikan silika gel sendiri mempunyai regeneration temperatur pada 40 sampai 50 derajat Celcius. Nah, untuk memperoleh regenerasi temperatur tersebut, kami mengandalkan solar energy yang dari matahari, radiasi matahari untuk menaikkan temperatur dari kaca itu sendiri, sehingga secara langsung sistem yang kami tawarkan dapat menyerap kelembapan udara dan juga meregenerasi secara sendirinya tanpa bantuan alat dari luar atau eh, alat tambahan lainnya yang menggunakan energi listrik. Eh, Berikut merupakan gambaran lebih jelas dari sistem yang kami tawarkan. Jadi ketika udara masuk, dia mempunyai ambient air yang masuk memiliki temperatur dan kelembapan sesuai yang kami survei di awal tadi. Nah, ketika dia masuk ke bagian jendela ventilasi ini, di bawahnya terdapat desikan bed sehingga secara secara tidak langsung juga akan menyerap eh, konten water vapor yang ada pada udara ambien yang masuk ke ruangan kelas 3UB. Sehingga ketika udara melewat keluar dari ventilasi ini, konten kelembapan udara dari udara tersebut akan berkurang sehingga akan diperoleh eh, humiditas yang nyaman dengan kondisi yang sesuai dengan manusia. Untuk regenerasi temperaturnya sendiri, kami seperti yang sudah kami jelaskan menggunakan radiasi dari sinar matahari sehingga dapat ventilasi tersebut akan naik hingga temperatur tertentu sehingga mampu meregenerasi desikan yang ada pada ventilasi tersebut. Sehingga melalui siklus ini sistem yang kami katakan dapat bekerja dalam satu hari dengan eh, siklus siklus regenerasi dan absorpsi yang kami sebutkan di awal. Oke, untuk saran dan rekomendasi, kami mendapatkan dua inputan saran, yaitu untuk saran yang pertama, kita memerlukan data eksperimental untuk menentukan performa desikan. Untuk data-data yang sebelumnya telah kami jelaskan, itu merupakan data-data dari studi literatur saja. Jadi data yang kami ambil bukan merupakan data aktual dari kondisi ruangan kelas GKUB itu sendiri. Dan untuk yang kedua, diperlukan juga data aktual kondisi udara dari ruang kelas GKUB yang sama dengan saran yang pertama. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Oke, terima kasih.